Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Jamaah Masjid Syuhairah binti Ali yang Allah muliakan, malam hari ini kita bisa kembali berjumpa atas izin Allah. Sama-sama kita mengkaji kitab hadis ahkam, kitab Umdatul Ahkam karya Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih Pak Bakir. Terima kasih sudah menggantikan saya pekan lalu. Benar ya Pak Bakir ya Pak ya gantinya. Ya, mohon maaf saya pekan lalu sengaja memang tidak datang karena kepala saya sedang tidak konsen. Bukan capek Bu, karena mau persiapan ujian terbuka doktoral. Nah, jadi kepala saya itu nggak konsen buat misi kajian. Jadi sengaja saya izin dulu. Alhamdulillah Selasa kemarin sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi sekarang masuk lagi. Ya, alhamdulillah. Kalau udah selesai itu plong Pak, plong banget. Ya. Jadi sekarang bisa fokus ngaji kitab lagi. Lebih enak ngaji kitab ternyata. Baik, kita masih membahas hadis tentang bab talak kalau tidak salah ya. Ini hadis terakhir dalam bab talak. Pak Tri tolong dicek Pak. Bab talak ketemu? Ya, nanti tolong bacain artinya gitu maksud saya. Baik. Hadis pertama, an Fatimah binti Qais. Anna Aba Amrin bin Hafsin talaqaha al-battah wa huwa ghaib. Wa fi riwayatin talaqaha thalathan. Fa arsala ilaiha wakilahu bi sya'irin fasakhitathu faqala wallahu ma laka alaina min syai'in faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu faqala laisa laki alaihi nafaqah wa fi lafdhin wala sukna fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik thumma qala tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'taddi 'inda ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaka fa idza halalti fa adhinini qultu falamma halaltu dzakartu lahu anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu an 'atiqihi wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah inkihi Usamah ibn Zaid fakarihathu thumma qala inkihi Usamah ibn Zaid fanakahathu faja'alallahu fihi khairan waghbatat bihi. Tak tolong Pak Tri coba dibaca artinya Pak. Fatimah binti Qais menyebutkan bahwa dirinya dijabai oleh Abu Amr bin Anas tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak tiga. Abu Amr
putusannya dengan membawa gandum. Oleh karena itu Fatimah menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata, engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikit pun. Fatimah lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi lalu bersabda, engkau sudah tidak berhak mendapatkan nafkah darinya. Dalam lafaz yang lain dikatakan, tidak pula tempat tinggal. Nabi lantas memerintahkan Fatimah untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Suraik. Nabi kemudian bersabda, wanita ini sering dikunjungi para sahabatku. Oleh karena itu, habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummul Maktum. Dia adalah orang yang buta, sehingga engkau bisa melepas pakaianmu atau hijabmu. Jika masa iddahmu telah habis, maka beritahulah aku. Fatimah berkata, ketika sudah habis masa iddahku, lantas aku menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahal hendak meminangku. Rasulullah SAW bersabda, Abu Jahal adalah orang yang suka berpergian jauh, sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Akan tetapi Fatimah merasa enggan dengannya. Nabi lantas bersabda lagi, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fatimah pun lalu menikah dengan Usamah. Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah sehingga Fatimah pun menjadi bahagia bersamanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Tri sudah membacakan. Saya demen begini nih. Semakin banyak yang bawa buku, nanti saya minta tolong bacain ganti-gantian gitu. Biar kita juga ikut nyimak bareng-bareng. Terima kasih Pak Tri sudah membantu saya menerjemahkan hadis tersebut. Cukup panjang memang, tapi alur ceritanya begini Bapak Ibu. Seorang perempuan namanya Fatimah binti Qais. Dia itu istri dari Aba Amrin bin Hafs. Nama suaminya siapa? Abu Amrin bin Hafs. Nah, Abu Amr ini sudah mentalak Fatimah sebanyak 2 kali. Lalu sekarang ditalak yang ketiga. Talaqaha thalathan. Artinya sudah talak apa namanya ini? Talak 3. Talak bain kubro. Talak bain kubro. Sehingga kalau sudah talak 3, tidak ada harapan untuk rujuk kembali kecuali telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan syarat-syaratnya ada. Setelah itu baru boleh kembali ke suami yang pertama. Nah, setelah ditalak 3, nah ditalaknya itu mungkin kalau sekarang talaknya via online, tidak di hadapannya langsung. Dikatakan di sini, anna Aba Amrin bin Hafs talaqahal battah wa huwa ghaib. Suaminya mentalak si Fatimah dalam kondisi tidak sedang berada di tempat. Jadi Fatimahnya di Klaten, suaminya di mana? Di Padang misalnya. Jauh banget Pak. Di Jogja atau di Jakarta. Ya mungkin kalau sekarang kita gambarkan seperti di via WA. Nah, dari sini kan kita tahu mentalak istri
Tidak harus istri itu tahu. Tidak harus di depan istri. Kalau suami berkata di depan teman-temannya yang ada di Jakarta, saya talak istri saya misalnya, jatuh talak. Meskipun istrinya tidak tahu. Karena hanya dengan melafazkan lafaz talak dan talaknya sharih, yaitu lafaz yang jelas tidak mengandung makna lain, maka talaknya terhitung jatuh. Itu berbeda kasus dengan hukum di Indonesia. Kalau di Indonesia talak baru sah kalau dijatuhkan di depan hakim. Itu fikih KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi saya pribadi tidak sepakat dengan itu. Saya lebih sepakat dengan pendapat mayoritas ulama bahwasanya lafaz talak ketika sudah diucapkan, kamu saya talak, meskipun tidak di hadapan istri, lafaz talaknya sah dan jatuh talaknya. Apa Bu? Salahnya apa? Oh, salahnya apa? Kenapa saya ditalak begitu? Ya, itu urusan lain, itu saya nggak tahu. Ya, itu mah urusan salahnya apa, itu urusan setelahnya. Tapi yang jadi inti pembicaraan kita adalah kalau suami sudah melafazkan talak dengan lafaz yang jelas, meskipun tidak di hadapan istrinya, maka talaknya hukumnya apa? Sah dan jatuh. Masalah nanti salahnya apa? Kembali ke hukum talak. Dan talak itu hukumnya ada 5. Hukum asalnya adalah makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram. Ya, contoh sederhana, kalau mentalak istri yang ya tadi kata ibu tadi, salahnya apa? Nggak ada, udah nggak cinta lagi, misalnya begitu. Mungkin nggak begitu? Ketika suami mentalak istri hanya gara-gara udah nggak cinta lagi, ya itu urusan belakangan itulah. Ya sudah nggak cinta lagi sama istrinya. Atau mungkin saja sejak awal menikah memang suami ini tidak mau menikah dengan perempuan itu, tapi karena ada perjodohan dia tetap nggak cinta sampai nikah, nggak cinta-cinta gimana? Ya dia talak. Itu hukumnya ada yang bilang mubah, ada yang bilang makruh. Tapi itu hukum talak beda-beda. Tapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah talak bisa dijatuhkan meskipun tidak di hadapan. Jadi para laki-laki berhati-hatilah kalau melafazkan. Itulah kenapa lafaz talak, hak mentalak itu di tangan siapa? Suami. Kalau di tangan istri, takutnya setiap kejadian apapun di rumah tangga, istri ngomong talak, bisa sehari 50 kali terlafazkan talak. Suami pulang gak bawa duit, papa saya talak. Suami pulang terlambat, papa saya talak. Suami tidur mendengkur, papa saya talak. Semua talak semua nanti. Makanya yang melafazkan talak, hak talak itu bagi laki-laki, bagi suami. Dan maksimal hanya berapa kali? 3. Dulu di zaman jahiliyah hak talak itu unlimited. Kasihan perempuan. Talak rujuk 1000 kali, gimana tuh rasanya? Dulu unlimited, sekarang maksimal berapa? Ya dibatasi 3 kali. Kemudian, setelah ditalak 3 sama Abu Amr, si Abu Amr ini mengutus seseorang, kayak saya, jangan saya lah, siapa kayak ini, contoh ini aja lah. Abu Amr mengutus seseorang, mungkin temannya. Nih, tolong kasih syair. Syair itu gandum. Ya, atau bahasanya jewawut. Apa? Tahu Pak jewawut, Pak? Apa namanya, Pak? Gandum ya? Gandum kan? Gandum kering atau gandum basah? Kering. Dikasih gandum, tolong kasihkan ke mantan istri saya, gitu kira-kira. Jadi Abu Amr suaminya Fatimah nitip apa? Gandum untuk diberikan ke Fatimah. Setelah tiba ketemu Fatimah, kata orang ini, nih gandum sebagai mut'ah. Namanya mut'ah. Mut'ah itu seperti kalau orang resign dikasih apa, Pak? Pesangon. Nah gitu. Jadi ini mut'ah.
Mut'ah itu kayak harta untuk pelipur lara karena si perempuan sudah diceraikan. Ini mut'ahnya, syair, gandum. Fatimah kayak nggak terima gitu. Kok dikit banget? Gitu kira-kira. Mut'ah apa nih? Dikit banget. Maka kata wakilnya tadi apa? Demi Allah, kamu tidak punya hak apapun atas kami. Tidak dapat nafkah dan tidak dapat tempat tinggal, kata wakilnya. Kemudian Fatimah mungkin karena kurang terima, akhirnya menghadap kepada menghadap kepada Rasulullah. Faja'at Rasulullah, ngadu ke Rasul. Maka Nabi mengatakan, laisa laki alaihi nafaqah. Kamu sudah ditalak bain kubro lagi, sudah talak 3. Maka tidak ada kewajiban suamimu itu menafkahimu lagi. Dan lafaz lain wa fil lafdhin wala sukna. Jadi suamimu kalau sudah mentalak 3, mentalak bain, suami kamu tidak lagi wajib menafkahi dan juga tidak wajib lagi memberi tempat tinggal. Tapi hanya diberikan apa tadi? Mut'ah namanya. Setelah itu Rasul menyuruh si Fatimah untuk menjalani masa iddah. Berapa iddah perempuan yang ditalak? 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali suci. Nah, pertama Rasul menyuruh Fatimah untuk menghabiskan masa iddah di rumah Ummu Syarik atau Ummu Syuraik tadi. Cuman diralat sama Nabi. Kenapa? Oh, di rumah Ummu Syuraik itu rumah yang sering dikunjungi para sahabatku. Sehingga nanti khawatir kamu jadinya apa? Kurang nyaman karena sering dikunjungi orang. Akhirnya Rasul meminta kepada Fatimah untuk menghabiskan masa iddah di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta itu. Nah, disuruh di situ iddahnya. Kenapa Nabi suruh di situ? Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu sehingga Fatimah merasa aman kalau misalnya dia harus melepaskan jilbabnya misalnya. Kenapa? Abdullah bin Ummi Maktum tidak bisa melihat Fatimah. Dan Nabi bilang, berpesan sama Fatimah, Fatimah, habiskan masa iddahmu di rumah Ummi Maktum. Nanti kalau udah selesai kasih tahu saya ya. Nah, kata Nabi gitu. Kasih tahu saya kalau udah selesai. Setelah selesai, falamma halaltu. Nah, setelah selesai masa iddahnya, Fatimah cerita ke Nabi, ya Rasulullah, telah datang 2 orang sahabatmu melamarku. Siapa tadi situ? Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang kedua Abu Jaham. Jadi sudah 2 orang yang melamar beliau. Masya Allah, masih laris manis ternyata ya. 2 orang sahabat. Ya Rasul, Muawiyah dan Abu Jaham sudah melamarku, meminangku. Maka Nabi berkata, ini Fatimah sedang minta apa ceritanya nih? Sedang minta apa? Minta pendapat. Ya Rasul, saya sudah dilamar 2 orang nih, Fatimah, si Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu? Nabi ngasih pandangan. Kata Nabi apa? Amma Muawiyah. Nah, pertama, wa amma Abu Jaham fala yadha asahu an atiqihi. Nabi menggambarkan Abu Jaham itu selalu membawa kayu di pundaknya. Maksudnya apa? Suka mukul. Ya, kalau tadi Pak Tri dapat gimana Pak? Suka berjalan jauh ya. Nah, makna lain, membawa tongkat di pundaknya artinya apa? Suka main tangan, suka mukul. Itu Abu Jaham. Amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Kismin. Nah, Muawiyah apa? Nah, yang satu suka mukul, yang satu kismin. Terus Nabi kasih opsi lain. Ingkihi Usamah, nikahi Usamah. Siapa sih Usamah? Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid itu nanti ketika Rasul wafat, sebelum wafat beliau menjadi
panglima perang umat Islam ketika akan menghadapi Romawi dan usianya baru 18 tahun, sedangkan tentaranya ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat senior yang lain. Nah, Usamah ini dibilang sama Nabi, nikahi Usamah saja. Bukan Muawiyah, bukan Abu Jaham. Usamah bin Zaid. Padahal Usamah bin Zaid itu mantan budak maula, bekas budak, berkulit hitam. Sedangkan Fatimah orang Quraisy. Itu nasabnya ibaratkan bumi dan langit. Quraisy nasabnya mulia. Betul tidak? Iya. Di antara Quraisy yang paling mulia Bani Hashim, dan Rasul nasabnya sangat mulia. Udahlah Quraisy, Bani Hashim lagi. Fatimah ini Quraisy, wanita mulia. Maksud saya, kira-kira selevel nggak dengan Usamah bin Zaid secara nasab? Nggak level. Itu kenapa di awal apa kata hadis ini? Fakarihathu. Awalnya apa tadi Pak? Enggan. Fatimah enggan. Kenapa? Secara nasab nggak level. Saya perempuan dengan nasab Quraisy, sedangkan Usamah itu bekas budak, nggak level. Tapi ini Nabi yang nyuruh. Akhirnya Fatimah gimana? Mau. Nah, habis itu apa katanya di sini? Fanakahathu. Akhirnya Fatimah menikah dengan Usamah bin Zaid. Faja'alallahu fihi khairan. Dan dari pernikahan itu Allah berkahi pernikahannya, sehingga membuat banyak sahabat cemburu melihat kebahagiaan mereka berdua. Iri di sini artinya ghibtah. Ghibtah itu iri melihat kebaikan orang. Itu ghibtah. Itu iri yang boleh. Kok bisa ya dia ya sholat malam rajin? Itu iri yang boleh. Kok bisa ya dia rajin duhanya? Itu namanya ghibtah. Kalau hasad buruk. Kalau ghibtah itu apa? Baik. Ada kata di sini, faja'alallahu fihi khairan wakhbatat bihi. Wakhbatat ghibtah, membuat orang lain cemburu melihat kebahagiaan pernikahan mereka. Paham? Lalu ceritanya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau gitu kita ambil hukum dari hadis ini. Yang pertama, bahwasannya perempuan yang ditalak 3 atau talak bain, maka suaminya tidak lagi berhak untuk memberikan dia nafkah. Bukan berhak sih, tidak lagi wajib untuk memberikan dia nafkah dan tempat tinggal. Tapi nanti hanya diberikan apa? Mut'ah. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Kalau pendapat mazhab Syafi'i lain lagi. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang ditalak bain, dia mendapatkan tempat tinggal tapi tidak mendapatkan nafkah. Sedangkan mazhab Hambali enggak dua-duanya, enggak nafkah, enggak tempat tinggal. Hadisnya yang ini barusan. Terus kata mazhab Syafi'i apa? Dapat tempat tinggal tapi tidak dapat nafkah. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada pada surat At-Talaq ayat 6. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah mereka tempat tinggal di mana mereka pernah tinggal selama ini. Diberikan tempat tinggal selama masa iddah. Oke. Itu yang pertama. Jadi ada 2 pendapat ulama di sini. Yang kedua, zikrul ghaib bima yukrah ala wajhin nushi wala yakunu hina idzin ghibatun muharramah. Lihat, Rasul ketika memberikan pendapat kepada Fatimah, Abu Jaham itu suka mukul. Ya, atau tadi suka berpergian, tafsir yang lain. Sedangkan Muawiyah itu miskin. Nah, di sini diambil kesimpulan hukum, kalau seperti ini sedang meminta fatwa, bukan ghibah namanya. Menyebutkan kekurangan orang dalam artian untuk meminta fatwa, meminta jawaban hukum Islam, namanya bukan ghibah. Ini bukan ghibah yang diharamkan, tapi ini
diperbolehkan. Contohnya kayak misalnya ada perempuan mau menikah, dilamar sama orang, datang ke temannya, menurut kamu si fulan gimana ya? Kamu kan kenal dia. Menurut kamu si fulan itu orangnya gimana sih? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Karena kan kamu kan teman akrabnya nih. Dia lamar saya, tolong kasih saya gambaran dia. Oh, dia itu kalau kebaikannya A B C D, kalau keburukannya A B C D. Itu ghibah bukan? Bukan. Dia itu kekurangan cuma satu. Oh, apa itu? Tidak punya kelebihan. Nah. Repot nanti. Itu dalam ranah meminta pendapat, itu bukan ghibah namanya. Itu diperbolehkan. Karena Nabi menyebutkan, menjelaskan kalau Abu Jaham tuh begini, Muawiyah begini. Nabi kasih saran yang lain, nikahi siapa? Usama. Ya, nikahi Usama. Yang ketiga, bolehnya menikah meskipun tidak sekufu. Nah, sudah saya bilang kemarin, apa itu sekufu, Pak? Apa sekufu? Selevel. Anak kiai nikah sama anak kiai. Kalau anak kiai nikah sama preman nggak selevel. Anak pejabat nikah sama anak pejabat kaya raya nikah sama ya anak pengusaha, itu selevel. Ya. Tapi apakah wajib selevel? Tidak. Apa dalilnya? Nih, selevel nggak mereka? Yang satu nasabnya Quraisy, yang satu bekas budak. Selevel tidak? Tidak. Tapi tetap nikah nggak? Tetap. Jadi sekufu itu ulama menganjurkan, tapi tidak wajib. Wajib kalau bapak memaksa anak menikah dengan laki-laki pilihan bapak. Itu namanya wali ijbar. Itu pembahasannya lain lagi nanti. Tapi secara hukum asal sekufu itu tidak wajib. Kalau anak perempuannya sudah ridho, lihat agamanya bagus meskipun secara status sosial di bawah dia, ya nggak apa-apa, selama anaknya ridho dan bapaknya melihat oh bibit bebet bobotnya bagus, ya sudah, nggak masalah. Kemudian tadi lihat di sini menjelaskan Nabi Muhammad itu tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang telah Allah jelaskan. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Dari mana? Dari pernyataan beliau mengatakan amma Muawiyah fasu'luqun la malalahu. Muawiyah itu kismin. Bapak tahu Muawiyah bin Abi Sufyan? Tahu siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Tahu nak? Khalifah pertama Bani Umayyah. Sebelum menjadi khalifah, dia menjabat sebagai gubernur Syam selama 20 years. 20 tahun. Diangkat sejak zaman Umar bin Al-Khattab menjadi gubernur Syam, beribu kota di Damaskus. Jadi Muawiyah nanti di masa depan jadi pejabat, bahkan menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Nabi bilangnya apa tadi? Muawiyah apa? Miskin. Kalau Nabi tahu Muawiyah bakal kaya ke depannya, gimana? Kira-kira gimana, Pak? Seandainya Nabi tahu Muawiyah bakal kaya raya nanti, jadi khalifah besar. Kira-kira Nabi bilang apa? Siapa yang disuruh nikah berarti? Hah? Muawiyah lah. Ya enggak? Udah nikahin Muawiyah aja. Sekarang dia miskin memang, tapi nanti gitu. Betul tidak? Logikanya masuk nggak ini? Tapi Nabi faktanya tidak tahu. Nabi tidak tahu kalau Muawiyah bakal menjadi khalifah atau raja besar.
Jadi ada hal-hal yang memang Nabi tidak tahu untuk perkara gaib, dan Nabi tahu gaib itu kalau Allah kasih tahu. Wong Nabi aja nggak tahu Muawiyah bakal jadi kaya raya ke depannya. Kok bisa ada orang sekarang bilang lihat cuma dengan garis tangan, oh panjenengan itu nanti jadi gubernur BI. Ya, gimana ceritanya? Hanya dengan melihat garis tangan. Bener nggak Pak Bakir? Datang ke dukun, lihat garis tangan. Oh panjenengan itu cocoknya kerja di API misalnya. Lakukan amal ini jadi kaya nanti. Nabi saja nggak tahu masa depannya Muawiyah kira-kira begitu, apalagi kita umat akhir zaman tentu tidak lebih tahu lagi. Jadi ada yang Nabi tahu itu karena apa? Karena Allah kasih tahu. Ada yang Nabi tidak tahu. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan kadang Nabi nggak tahu masa depan. Di antara yang masyhur itu ditanya, kapan kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, itu contoh lain. Nabi Muhammad itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi karena Allah sembunyikan. Tapi ketika Allah kasih tahu, maka Nabi Muhammad jadi tahu. Jadi dari sini kita paham, jangan sekali-kali percaya apa? Omongan dukun atau percaya zodiak. Ya, itu hanya guyonan saja. Nggak usah dipercaya. Kemudian yang berikutnya, nah ini mantap banget ini. Bolehnya mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah selama belum ada jawaban. Paham nggak Pak? Ini Fatimah dilamar sama berapa orang tadi? 2 orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Nah, Fatimah belum menjawab lamaran, baru menerima lamaran doang, tapi belum mengiyakan mana yang dipilih. Habis itu Nabi menyuruh menikah dengan Usamah bin Zaid. Dari sini kalau melamar perempuan yang sudah dilamar, selama lamaran pertama belum dijawab, boleh nggak hukumnya? Boleh. Hari Senin datang si A melamar. Kata keluarganya, ya nanti kami jawab seminggu lagi. Nah, kapan jawabnya? Seminggu lagi. Hari Senin tuh. Hari Selasa datang si B melamar, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Kenapa boleh? Kan belum dijawab. Betul? Datang pelamar kedua B. Ya sudah, nanti minggu depan tak jawab. Besok datang pelamar ketiga C, boleh? Boleh. Selama lamaran yang pertama belum dijawab, maka masih boleh datang orang untuk melamar. Kecuali kalau sudah dijawab yes, ya sudah, kita tidak boleh melamar lagi. Itu namanya melamar di atas lamaran saudaranya. Hukumnya apa? Haram. Karena itu menyakiti perasaan pelamar yang pertama, itu zalim namanya. Yang terakhir, anna imtithala amrin nabi khairun wa barakah sawaun ahabbahul insan aula. Nah, ini masya Allah, ini dalam banget ini pelajaran buat kita, buat saya juga khususnya. Apapun itu, selama kita berusaha mentaati perintah Nabi, mentaati syariat, pasti ujungnya baik, penuh berkah, baik kita suka maupun tidak. Tuh lihat, anna imtithala amrin nabi, mentaati perintah Nabi, khairun wa barakah, baik dan juga berkah. Sawaun ahabbahul insan, baik perkara itu kita suka maupun tidak. Selama kita menjalani aturan syariat, baik itu kita senang atau tidak kita senangi, maka kita berada di jalan yang benar, hidup kita berkah. Berkah loh ya.
bukan kaya. Tolong baik-baik. Karena bisa saja berkah itu belum tentu. Kebanyakan orang sekarang menganggap ibadah itu adalah transaksional dengan Tuhan. Berharap kalau dia rajin ibadah, berharap jadi apa? Jadi miliarder. Makanya ketika ada orang beribadah kepada Tuhan, rajin ibadah, rajin puasa, rajin bayar sedekah, rajin zakat, tiba-tiba kok hidupnya gitu-gitu aja. Dia protes sama Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan semua perintah-Mu, tapi kok saya gini-gini aja. Sedangkan ada itu pelaku maksiat, minum khamar, judi, narkoba, korupsi, hidupnya kaya raya. Kok engkau tidak adil ya Tuhan? Nah ini salah. Kata siapa? Kalau beribadah pasti dapat duit. Ada dalilnya gak? Wahai hambaku, beribadahlah maka besok kamu kaya. Ada begitu dalam Quran? Ada hadis memang begitu? Gak ada. Sejak awal memang tidak ada jaminan dari Tuhan, dari Allah Azza wa Jalla, kalau kita rajin ibadah pasti kaya. Gak ada. Yang ada apa tadi? Berkah. Tuh, hidup kita berkah, hidup kita baik. Meskipun belum tentu kaya. Bisa jadi kaya, bisa jadi, tapi belum tentu. Makanya kalau kita beribadah itu sifatnya transaksional, pokoknya kalau saya rajin ibadah harus kaya. Ketika nggak kaya gimana? Kecewa tidak? Kecewa. Habis kecewa apa? Nyalahin Tuhan. Habis nyalahin Tuhan gimana? Ateis. Saya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Buat apa? Saya sudah ibadah rajin-rajin tapi Tuhan nggak membahas doa saya. Berarti Tuhan nggak ada. Oh gitu kesimpulannya. Salah berarti. Sejak awal niatnya itu sudah keliru. Tapi yang dijamin sama Allah, sama syariat, lakukan ketaatan, taati perintah Allah, maka hidup kita akan berkah. Dan berkah itu artinya ziyadah, az-ziyadah ba'da ziyadah, kebaikan yang bertambah dan bertambah dan bertambah. Mungkin hidup kita tidak sekaya para pejabat, tetapi bisa saja Bapak Ibu kesehatannya dijaga sama Allah, betul? Usahanya lancar, anak-anaknya soleh-solehah, betul? Apalagi? Hati tenang, mantap. Hati tenang. Apalagi? Dimudahkan sholat ke masjid. Itu nikmat bukan? Dimudahkan ke masjid jalan kaki. Dimudahkan segala urusan. Anaknya mau kuliah ke kampus bergengsi, diterima, alhamdulillah. Bahkan bisa beasiswa. Dikasih penyakit yang ringan-ringan aja. Contohnya apa? Flu, batuk. Padahal udah usia sepuh, tapi penyakitnya cuma flu, batuk, gitu doang. Nggak ada tuh dikasih penyakit diabetes, nggak ada. Dikasih penyakit kanker, nggak ada. Penyakit ringan-ringan. Masih kuat ke sawah nyangkul ya Pak ya. Masih kuat, bahkan mungkin ada yang bisa main bola juga umur segitu. Diberikan apa? Kenikmatan, keberkahan yang dari sisi yang lain. Nah, jadi tolong dirubah mindset kita. Ibadah itu bukan transaksional dengan Tuhan, tapi ibadah untuk mencari keberkahan. Supaya kita nggak kecewa, udah ibadah rajin-rajin ternyata miskin-miskin juga misalnya, atau gini-gini aja hidup kita. Ya karena memang Allah sejak awal tidak menjanjikan kalau rajin ibadah pasti kaya. Wallahu taala a'lam. Iya Pak, silakan. Dua, yang pertama masalah talak bain. Talak bain. Yang kedua tadi pelajaran yang pertama babakan masalah tempat tinggal. Saya pernah dapat cerita dari teman, ada seorang kiai sudah minta istrinya talak bain. Ya. Kemudian si kiai itu mau kembali pada sama istrinya. Oke. Kemudian kebetulan istrinya itu disuruh nikah santrinya. Disuruh nikah santrinya? Sama santrinya. Santri si kiai. Ya, Oke. Kemudian mungkin karena terlanjur kita barangkali disuruh mencari si suami tidak mau, dia tidak mau cerai, dia tetap nikah sama santrinya tadi yang pertama. Terus yang saya tanyakan pernikahan seperti itu
sah tidak, karena awalnya kan nanti niatnya itu ada niatan untuk kembali untuk kembali Ya. untuk rujuk. Kedua, masalah yang pertama tadi bahkan masalah tempat tinggal. Masa nanti kalau tempat tinggalnya atau rumah kaki itu dibeli berdua. Mudah karena yang perempuan tetap tinggal di situ. Oke. Oke. Pertanyaan bagus banget ini. Pertama, itu yang Bapak sebutkan namanya sila fikihnya nikah tahlil. Jadi gini, kalau suami telah mentalak istri 3, berarti talak bain kubro namanya. Tidak boleh kembali ke suami yang pertama sampai terpenuhi 5 syarat. 1, habis masa iddahnya dengan suami yang pertama. 2, nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah, nikah yang normal, bukan direncanakan sejak awal untuk tadi. Nikah yang normal saja, menikah dengan alamiah gitu, nikah yang sah dengan suami yang kedua. Yang ketiga, diceraikan sama suami yang kedua atau ditinggal mati dengan bercerai yang normal, memang betul-betul dicerai, bukan tadi nanti kamu kalau udah nikahi cerai dia ya. Itu kan ada kong kali kong. Ini enggak, memang diceraikan secara normal alamiah sama suami yang kedua. Setelah diceraikan, yang keempat harus terjadi jima dengan suami yang kedua. Harus terjadi jima dengan suami yang kedua. Sudah kita bahas kemarin di hadis yang sebelumnya. Kemudian setelah itu, yang keempat adalah habis masa iddah dari suami yang kedua. Yang kelima maksudnya. Yang kelima, habis masa iddah dari suami yang kedua. Setelah habis masa iddah dari suami yang kedua, baru si istri ini bisa CLBK lagi sama suami yang pertama. Jadi 5 syarat. Diceraikan, masa iddah dulu dengan yang pertama, nikah dengan suami yang kedua dengan nikah yang normal. Yang ketiga, terjadi jima dengan suami yang kedua. Yang ketiga, diceraikan sama suami yang kedua. Dan yang kelima, habis masa iddahnya dengan suami yang kedua. Setelah itu, kalau mau kembali ke suami yang pertama, baru boleh. Kalau tadi itu dikong kali kong, itu ada unsur nikah tahlil. Kalau memang terjadi, itu bisa saja pernikahannya sah, tapi pelakunya berdosa. Ada yang bilang tidak sah, karena itu ada unsur menipu Tuhan. Berusaha untuk ngapain? Ya, mempermainkan. Itu kalau bahasa Qur'annya namanya hilah. Apa? Hilah. Kayak kasusnya Yahudi. Ketika disuruh jangan mancing, ngapain mereka? Jangan mancing hari Sabtu. Terus mereka ngapain? Pasang jala hari Jumat, ambil hari Ahad. Nah, itu namanya hilah. Mencoba untuk mempermainkan syariat. Nah, itu berdosa besar. Jadi itu syaratnya Pak, 5 tadi. Yang kedua, tadi apa tadi? Yang kedua? Tempat tinggal. Tempat tinggal bagus Pak. Suami istri bercerai. Dan ada namanya harta gono gini. Tadi saya katakan dalam mazhab Syafi'i, kalau istri dicerai, talak bain tadi. Talak bain atau talak jangan talak bain, talak roji'i saja. Talak 1, talak 2. Istri selama masa iddah dia masih berstatus istri. Kalau talak roji'i, talak yang bisa rujuk. Nah, kalau dia masih berstatus istri, istri tersebut tidak boleh diusir dari rumah yang selama ini dia tempati bersama suami. Di situ tempatnya. Kalau itu rumah suami, tinggal di situ sampai kapan? Sampai masa iddahnya selesai. Dibeli berdua. Apalagi berarti itu milik berdua. Berarti kalau masa iddah boleh nggak diusir sama suami? Pergi kamu dari rumah ini, boleh?
Ya nggak bisa, karena sedang masa iddah, berarti itu milik berdua. Tinggal di situ sampai iddah selesai. Habis iddah selesai nanti diurus itu rumah guru gini itu. Mau dibagi dua atau enggak terserah. Tapi tetap di situ. Kecuali kalau istrinya pengen, aku nggak mau di rumah ini jelek, jadikan aku kontrakan. Berarti suami wajib cari kontrakan buat tempat istri menjalani masa iddah. Nggih Bu, apa tadi Bu? Ya. Ya kalau di Indonesia aturannya itu berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KHI. Aturannya memang ketika cerai dianggap sah secara konstitusional resmi negara kalau ditalak, melafazkan talak di depan hakim. Tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak sepakat dengan ini. Saya memilih pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan juga pendapat mayoritas ulama. Kalau suami sudah mentalak istri di rumah dengan lafaz talak yang jelas, maka sudah jatuh talak satu. Oleh karena itu, supaya menghindari terjadi talak dua, kalau di hadapan sidang nanti dicopin lagi, diduakan talaknya, maka suami jangan melafazkan talak dulu di rumah, kecuali setelah tiba di pengadilan. Itu pun kalau dalam undang-undang kita, suami istri yang udah mau cerai tidak bisa langsung di sidang cerai, nggak bisa. Harus mediasi dulu. Ada namanya mediator. Diusahakan untuk didamaikan dulu. Kalau udah bisa damai, ya udah nggak jadi cerai. Tapi kalau udah mentok, pokoknya cerai, nggak mau yang lain. Aku sudah tidak tahan berkeluarga dengan dia. Pokoknya, itu pokoknya itu gimana? Pokoknya, ya sudah nanti masuk ke pengadilan, hakim memutuskan, nanti minta suami lafazkan talak di hadapan hakim. Jadi ini antara kalau secara syar'i di hadapan istri tanpa hakim pun sah secara syar'i, tapi kalau aturan resmi negara sah enggak? Enggak begitu. Sama kayak menikah siri boleh enggak? Sah enggak dalam Islam? Sah, tapi kata MUI dosa. Sah tapi berdosa. Kenapa? Ada mudarat buat istri. Makanya kalau bisa nikah itu diapain? Dicatat di KUA supaya resmi. Jadi satu sisi dari sisi syar'i, sisi lain dari sisi apa? Dari sisi negara. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Bu, kira-kira begitu. Wallahu taala wa a'lam. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.